Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, di video sebelumnya Mbah telah memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki TV tabung, khususnya TV Polytron. Karena TV Polytron ini tidak hanya mengecekkan tegangan saja, kita harus tahu sistem kerja dari TV Polytron. Kalau kita tidak tahu, maka akan kesasar ya, atau akan micung di lapangan. Jadi minimal kita harus tahu sedikit lah tentang sistem kerja TV Polytron. Di sini Mbah buka skematik diagram TV Polytron. Ini adalah PSU dari TV Polytron. Listrik PLN masuk ke sini. Ini adalah bagian primer, ini bagian sekunder. Ini trafo switching. Untuk bagian primer dan juga bagian sekunder itu terisolasi, tidak ada jalur yang terhubung. Kalau kita pegang ground di tegangan sekunder, itu tidak tersengat aliran listrik. Sementara kalau kita pegang ground di bagian primer, itu tersengat aliran listrik. Karena ini tidak ada jalur yang tersambung. Ini terisolasi dengan optocoupler. Jadi optocoupler ini sangat berperan penting sekali di dalam TV Polytron, juga TV-TV yang lainnya. Kita akan bahas sistem kerja dari TV Polytron ketika standby dan juga ketika TV on. Nah, di sini ada optocoupler. Optocoupler ini sebagai pelapor ya intinya. Ketika tegangan di bagian sekunder itu tinggi, maka optocoupler ini akan melapor ke bagian sekunder untuk menurunkan tegangan. Sebaliknya, ketika di bagian sekunder ini tegangannya drop atau menurun, maka optocoupler akan melapor ke bagian primer untuk menaikkan tegangan. Jadi tegangan akan stabil, tidak over, tidak drop melalui optocoupler. Optocoupler ini juga didukung oleh beberapa komponen. Intinya ketika arus dari pin 1 ke pin 2 besar, maka tegangan di output itu disangka besar ya, tegangannya besar disangka oleh primer, maka primer ini akan menurunkan tegangan. Tapi ketika arus dari pin 1 ke pin 2 itu sedikit, maka bagian primer ini menyangka tegangannya itu over, maka dia akan menaikkan tegangan. Dalam keadaan TV standby, optocoupler dikendalikan oleh T506 di sini. Nah, di sini di T506 yaitu C1815. Yaitu basisnya langsung menuju ke IC chroma. Kita lihat arusnya ya. Ketika arus pin 1 ke pin 2 di sini, dia masuk ke sini, dia langsung menuju ke T506 ke sini. Jadi kolektor ke emitor itu langsung ke ground. Tidak ada resistor atau hambatan yang dilewatinya, langsung turun. Berarti ini arusnya sangat besar. Kita tahu bahwa ketika arus dari pin 1 ke pin 2 itu besar, maka bagian ini akan melapor ke bagian sekunder untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan di primer itu akan diturunkan sekitar 50 volt. Maka ketika TV standby itu tegangannya menurun sekitar 50 volt oleh T506 yang dikontrol juga oleh IC chroma. Di sini di basis itu ada tegangan sekitar 0,3 volt. Walaupun tegangannya sedikit, tapi kalau namanya transistor itu membutuhkan arus, jadi pengontrolan arus. Yang penting ada arus masuk dari basis menuju emitor, maka transistor T506 ini itu akan aktif. Ketika aktif, dia masuk ke sini. Dan ketika basisnya itu tidak ada tegangan, berarti T506 ini itu tidak aktif.
maka yang mengambil alih adalah KA431 di sini. Ini adalah IC, bukan transistor. Dia masuk ke sini. Jadi dibelokkan ke sini. Jadi arus dari pin 1 ke pin 2 ketika TV dalam keadaan on, dia beralih ke KA431A. Ini semacam IC. Dari kita perbesar ya. Dari pin 3 ke pin 2. Yang mengontrolnya adalah pin 1. Yaitu dia mendapat tegangan dari B+ melalui R503, R542 dan R543. Jadi kita pengecekan untuk TV over ataupun drop, ini kita cek. Mungkin saja K431A nya itu rusak sehingga pengontrolannya itu tidak stabil, karena ini yang mengontrolnya. Jadi untuk TV standby dia dikendalikan oleh T506, dan ketika TV on dia dikendalikan oleh K431A. Jadi akan stabil tegangannya di 115 volt. Dan untuk tegangan IC chroma saat TV standby dan saat TV on itu berbeda. Saat TV standby, tegangan IC chroma diambil dari pin 15 di sini. Yaitu di tegangan 38 volt. Dia masuk ke sini melewati R514, langsung melewati T505, langsung menuju ke IC chroma di sini. Juga melewati T504. Juga di sini ada regulator ya, itu semacam dioda Zener agar tegangannya itu stabil di 5 volt di sini. Ini saat TV standby, dia mengambil tegangan di pin 15, masuk ke sini dan ke sini. Jadi ini ada hubungan erat dengan T506. T505 aktif itu kalau T506 juga aktif. Karena ketika arus dari kolektor ke emitor itu kan melewati T506. Jadi ketika ini putus, ini juga putus, maka IC chroma itu tidak mendapat tegangan dari pin 15. Dia akan diambil alih oleh pin 10 di sini. Langsung dia menuju ke IC chroma lurus terus. Tapi tetap dia melewati T504 di IC chroma di sini. Jadi dia tetap menggunakan regulator dioda Zener. Jadi dioda Zener ini untuk TV on dan TV standby dia tetap menggunakan regulator dioda Zener. Jadi pengecekannya itu harus lebih dalam. Itu T504 dan juga dioda Zener. Mungkin saja IC chromanya tidak mendapat tegangan. Jadi intinya kita untuk pengecekan TV drop atau TV short, kebanyakan TV drop ya. Jadi kita paksa dulu agar TV polytron ini on dengan cara mencabut T506. Atau kalau kita malas mencabut, kita bisa kosongkan tegangan basis, yaitu dengan cara menjumper basis ke emitor. Jadi kan ini tidak aktif, otomatis IC chroma juga tidak akan mendapat tegangan dari pin 15 karena ini tidak aktif. Dia akan mendapat tegangan dari pin 10 masuk ke sini. Setelah dipaksa on, cek tegangan apakah B plusnya 115. Kalaupun drop, berarti kita cek di jalur-jalur ini terlebih dahulu ya. Kita ganti KA431A, resistornya kita ganti, lalu optocouplernya kita ganti. Ketika masih drop, kita lanjut ke pengecekan lebih dalam, yaitu di jalur B+. Dan juga kita cek tegangan-tegangan untuk sekundernya. Mungkin saja tegangan di sini drop.
Intinya tegangan yang di sini ya yang harus kita cek. 38 volt, 15 volt, 15 volt, dan juga 5 volt, juga 115 volt. Itu harus sesuai dengan standar produksi TV Polytron ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan lanjutkan dengan pengecekan ataupun lebih dalam lagi tentang pemahaman skematik TV Polytron. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.